Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja, puji serta rasa syukur semoga selalu tersampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita ribuan bahkan jutaan nikmat, yang mana karena nikmatnya itulah kita masih dapat bisa berkumpul serta menikmati indahnya bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Yang kedua, tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita betapa indahnya Islam ini dan membawa kita dari zaman kejadian sampai dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah ayat 185 ini menjelaskan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan satu di antara 12 bulan yang memiliki sebuah keistimewaan. Di antaranya yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan pertama kali ayat Al-Quran. Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahwasanya pada bulan Ramadan lah pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kedua, selain itu, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang memiliki keistimewaan di antara 12 bulan lainnya, yaitu di mana selama 30 hari dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua seluruh umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini disebutkan di ayat selanjutnya, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang sudah melihat hilal tanda masuknya bulan Ramadan, hendaklah kalian untuk berpuasa. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berpuasa dimulai pada bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, yang mana kewajiban berpuasa ini atau berpuasa ini sebetulnya sudah maklum atau sudah diketahui orang-orang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa dengan cara yang lebih baik lagi daripada cara berpuasa orang-orang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dengan disebutkan kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Maka dari itu sudah kiranya kita wajib mengetahui tentang adab maupun sunnah-sunnah dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam kitab Fiqh al-Manhaj ala Madzhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan beberapa adab dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Yang artinya, hendaklah kalian makan sahur, karena dalam waktu sahur terdapat keberkahan. Mungkin hal ini sudah menjadi maklum bagi kita, umat muslim yang hendak mengerjakan puasa. Setiap hari selama 30 hari dalam bulan suci Ramadan kita selalu mengerjakan sahur. Tapi mungkin beberapa orang banyak yang lupa akan esensi sahur sebetulnya. Pada dasarnya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang tadi saya sebutkan, esensi sahur sebetulnya bukan hanya tentang makan dan minum untuk mempersiapkan puasa, akan tapi lebih dari itu, bahwasanya kita bangun di waktu sahur, kita makan sahur, mempersiapkan diri untuk berpuasa di pagi hari, itu terdapat keberkahan dalam. Adapun adab yang kedua adalah hendaklah kita menyegerakan dalam berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman, falyuftir 'ala tamar, fa in lam yajid at-tamar fa 'ala al-ma'i, fa innal ma'a tahur." Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya hendaklah kita menyegerakan dalam hal berbuka puasa. Dan di sini juga disebutkan bagaimana tata cara berbuka puasa yang baik. Nah, yang pertama adalah idza kana ahadukum sha'iman, barang siapa di antara kamu berpuasa, falyuftir 'ala tamar. Barang siapa di antara kalian berpuasa, maka hendaklah kalian membatalkan puasa terlebih dahulu dengan menggunakan tamar atau kurma. Fa in lam tajid at-tamar fa 'alal ma'i fa innal ma'i tahur. Akan tetapi barang siapa yang tidak menemukan tamar atau kurma, maka hendaklah kalian berbuka dengan menggunakan air. Nah, hadis ini menjelaskan tentang sunnah dalam mengerjakan atau dalam berbuka puasa. Jadi hendaklah kita ketika berpuasa mendahulukan dengan memakan kurma. Apabila kita tidak menemukan kurma, maka hendaklah kita minum segelas air terlebih dahulu. Kemudian adapun adab berpuasa yang ketiga adalah membaca doa yang maksud sebelum berbuka puasa. Karena momentum berbuka puasa merupakan salah satu waktu yang insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua, hendaklah kita membaca doa sebelum kita berbuka puasa. Apabila kita tidak bisa membaca doa, hendaklah kita membaca doa yang maksud, kata yang kita ketahui, seperti contohnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau kalau kita misalnya tidak hafal doa itu, kita bisa pakai yang satu lagi, dhahabatul ma'u wa kalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Dan ini juga merupakan salah satu yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun atau adab, bukan adab atau maupun sunnah menjalankan puasa di bulan Ramadan yang keempat adalah menahan diri dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi haram. Seperti contohnya kita berbohong, mengumpat, bergibah, dan lain sebagainya. Sebab semuanya itu akan menggugurkan pahala. Nah, ini yang mungkin sesekali kita sering lalai atau sesekali kita sering terlewat. Bahwasanya salah satu adab berpuasa adalah menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak memberikan kita manfaat, seperti berbohong, mengumpat, dan bergibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu." Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak butuh atas rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis ini menjelaskan tentang betapa besarnya efek atau dampak dari perkataan yang tidak berguna atau berbohong, mencela, bergibah, dan lain sebagainya.
Semoga kita bisa terjauh dari amalan-amalan seperti ini hingga kita bisa diterima amal ibadah berpuasa. Kemudian adab selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Yang paling utama adalah kepada keluarga, kaum kerabat maupun tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara sha'iman kutiba lahu mislu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'un." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Poin yang selanjutnya ini kiranya penting sekali untuk kita kerjakan di tengah kondisi dan situasi yang sangat sulit sekarang. Poin yang nomor sekian ini saya kira sangat penting sekali dikerjakan karena ini sangat membantu sesama kita, sama muslim. Karena walaupun kita hanya memberikan sedekah sedikit apapun itu atau sekecil apapun itu pasti akan memberikan efek atau dampak yang besar kepada sesama kita, khususnya dari yang mulai terdekat dulu. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan ketika kita berpuasa hendaklah kita memperbanyak sedekah, terutamanya kepada keluarga, kaum kerabat maupun tetangga. Yang terakhir atau yang sebelum terakhir, ada menjalankan puasa di bulan Ramadan yang terakhir adalah memperbanyak iktikaf di masjid. Ini mungkin sudah sangat familiar di kalangan masyarakat sekarang, bahwasanya Rasulullah SAW selalu menghidupkan malam-malam terakhir, khususnya 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan, untuk menghidupkan 10 malam terakhir dengan beriktikaf di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, adab maupun sunnah berpuasa yang terakhir adalah menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama bulan suci Ramadan. Para ulama sepakat bahwasanya banyak sekali fadilah atau manfaat dari kita menghatamkan dan membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Dan ini menjadi salah satu adab dan juga menjadi salah satu sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW dalam mengerjakan puasa dalam bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Rawahu An-Nasa'i. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Dan berapa banyak orang yang bangun tengah malam yang tidak mendapatkan pahala kecuali hanya bangun tengah malam. Dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat atau bisa mengambil hikmah bahwasanya puasa bukan hanya perkara menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi jauh dari itu. Puasa berbicara tentang bagaimana cara kita menunaikan sebuah kewajiban ibadah dengan cara sesempurna mungkin, sehingga pada akhir bulan suci Ramadan nanti kita dapat predikat ketakwaan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan yang benar semuanya datang dari Allah. Asykurukum wal afu minkum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.